Kalau ditanya senang makan sayur atau enggak, jawabannya udah pasti yes, yes, yes. Sayur itu sudah harus menjadi menu wajib di setiap kali kita makan. Kenapa? Karena banyak sekali vitaminnya. Tapi kalau kalian bertanya, Mbak Ogi, sayuran apa sih yang paling disenangi? Jujur ya, saya nggak tahu loh namanya apa. Karena kalau dari bentuknya sama, warnanya sama kan ya. Apalagi saya punya kejadian yang paling memalukan banget pada saat datang ke Chinese food, di restoran Chinese food itu. Saya pernah ngotot banget, udah salah pesen, marah lagi. Jadi saya asal nunjuk gambar tuh teman-teman. Pesennya tuh pok chai, pak choy, pok chai ya seperti itulah. Yang datang sawi. Kebayang nggak malunya tuh seperti apa? Udah jelas salah, ngotot pula. Kalian suka ketukar gak sih? Gambar A, gambar B. Perbedaannya kalau sawi itu lebih daunnya lebih panjang dan batangnya lebih panjang. Kalau pakcoy lebih pendek. Gambar A. Gambar B. Kayaknya kalau sawi lebih panjang, lebih besar, sedangkan pakcoy itu kayak versi bonsainya dari sawi. Kalau B sawi, kalau A pakcoy. Panjangnya beda. Gambar B deh kayak. Enggak, gambar A. B. Sawi yang A, yang pakcoy yang B. Yang sawi lebih lebar, pakcoy lebih kecil. Kayaknya sama deh Kak dua-duanya. Ternyata masih banyak yang ketukar ya antara sawi dan pakcoy. Pada dasarnya sih sayuran pakcoy tidak banyak perbedaannya. Hanya saja sayuran ini akan lebih cepat matang saat diolah karena sayuran hijau ini memang dipanen saat berusia masih muda. Kalau sekilas teksturnya memang hampir sama dengan sawi. Tapi kalau dilihat dengan seksama perbedaan antara pakcoy dan sawi justru kelihatan banget. Bentuknya lebih pendek, kecil dan memiliki batang daun yang melebar dibandingkan dengan sawi. Makanya sayuran ini suka disebut dengan sawi sendok. Nah, sekarang saya akan membahas tentang olahan dari pakcoy itu sendiri. Kalau biasanya kan pakcoy itu kalau nggak ditumis, dibuat saus tiram. Udah gak kece lagi. Sekarang kalian bisa mengolah pakcoy seperti ini. Pakcoy with crab and shrimp. Bahan yang bisa kamu siapkan ada pakcoy atau bok choy. Kemudian udang, kepiting, bawang putih, saus tiram, tepung maizena, minyak wijen, dan putih telur. Cara buatnya gampang aja. Kepiting yang sudah dibersihkan dan dipotong direbus terlebih dahulu dengan garam dan rebus sebentar. Setelah ditiriskan, ambil daging kepitingnya saja. Selanjutnya, steam pok choy-nya dalam larutan air garam. Setelah itu tumis bawang putih, tambahkan udang yang sudah dicincang, lalu tambahkan kepiting yang sudah diambil dagingnya. Tumis hingga matang dan wangi. Untuk menambah rasa, tambahkan minyak ikan dan minyak wijen. Jangan lupa kaldu sayuran, merica, dan saus tiram. Jangan lupa juga untuk tambahkan air dan larutan tepung maizena. Terakhir, tambahkan putih telur dan aduk secara perlahan. Setelah udang dan kepiting matang, kemudian susun pakcoy di atas piring dan siram saus kepiting juga udangnya. Yummy kan? Ternyata sayuran pakcoy ini tidak hanya enak dan lezat saat dikonsumsi saja loh teman-teman. Karena sayuran ini dalam satu mangkuknya itu mengandung 84,9% vitamin A yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari tentunya. Nah, selain vitamin A ternyata ada beberapa kandungan yang tentu saja masih bermanfaat untuk tubuh. Apa ya? Coba kita lihat. Kalau pokcoy sama dengan sayuran hijau, jadi pokcoy itu jenis sayuran hijau. Nah, sayuran hijau keunggulannya dibandingkan sayur berwarna lainnya adalah kandungan klorofilnya. Nah, jadi klorofil yang terdapat pada pokcoy itu bersifat sebagai antioksidan. Nah, penelitian mengatakan seseorang itu untuk bisa bertahan dari radikal bebas atau terbebas dari radikal bebas, itu butuh klorofil lebih kurang 300 mg. Nah, pokcoy itu mengandung lebih kurang 121 mg per 100 gramnya itu tadi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah ketika mengolahnya tidak boleh terlalu matang, karena klorofilnya bisa rusak. Nah, selain itu karena dia bagian dari sayur, dia juga mengandung vitamin C yang lumayan tinggi. Jadi, mengkonsumsi 100 gram pokcoy dalam kondisi segar, itu bisa memenuhi kebutuhan vitamin C harian kita.
Seperti yang sudah kita sering bahas teman-teman, vitamin yang kita peroleh dari sebuah makanan itu akan kita peroleh dengan tepat jika kita mengolah masakannya dengan baik dan tentu saja dengan tepat. Nah, kesayangan aku akan memberikan kalian tips bagaimana cara mengolah dan memasak pok choy itu dengan baik dan tepat. Dan buat kalian yang lagi stres nih, tenang aja. Om Mobi kesayangan aku akan memberikan tips bagaimana membuat jus peredam stres. Seperti apa ya? Coba kita lihat. Om Mobi. Sebelum membuat jus seharusnya kita harus perhatikan terlebih dahulu bagaimana cara mengolah Bapak. Maksud kami Pak. Ya, pak choy. Pertama, pilihlah pak choy yang masih segar macam remaja zaman sekarang. Jangan layu macam yang sudah mau expire. Dan tidak memiliki bagian yang berwarna coklat. Kalau pak choy yang Anda beli ingin dimasukkan dalam kulkas, makan sayuran ini tidak perlu dicuci dulu. Pak choy yang segar bisa disimpan dalam kulkas sebelum diolah sampai kurang lebih selama 1 minggu. Jadi pak choy ini bisa awet tanpa pengawet. Kedua, pak choy ini bisa dimakan mulai dari daun sampai dengan batangnya. Jadi tidak ada waste yang tersisa. Semua bisa masuk perut. Sebaiknya antara daun dan batang harus dicuci secara terpisah supaya lebih bersih sempurna, karena daun pak choy akan lebih matang duluan dibandingkan dengan batangnya. Jadi kalau Anda ingin memasaknya harus secara bertahap, jangan langsung bersamaan. Bisa dari batangnya dulu lalu dilanjutkan dengan daunnya. Selain tips mengolah pak choy, kami juga punya tips untuk membuat jus pak choy yang bisa dibilang minuman anti stres. Biasanya kalau banyak pikiran atau tekanan dari lingkungan, terkadang membuat kita stres. Apalagi kalau tidak punya uang dibarengi dengan banyak hutang yang sedang zamannya sekarang. Mungkin tips jus campuran pak choy ini bisa membuat stres Anda berkurang. Kandungan antioksidan beta karoten pada pak choy juga bisa membantu tubuh untuk mengatasi hormon stres. Kalau begitu kita langsung coba buat jusnya. Bahan yang perlu teman-teman Wonderfood siapkan adalah pak choy yang sudah dipotong-potong. Kemudian brokoli dan alpukat. Cara membuatnya mudah seperti membuat jus pada umumnya, yaitu masukkan potongan pak choy dan brokoli, kemudian blender hingga halus. Setelah itu saring untuk mendapatkan sari sayur yang alami dan sisihkan. Selanjutnya masukkan alpukat ke dalam blender. Kemudian tuang sari sayur pak choy dan brokoli tadi. Blender hingga halus, seperti krim. Lalu tuangkan dan aduk sebentar dan minumlah. Segera, jangan ditunda-tunda, karena itu ritualnya. Kalau menurut Anda kurang ada rasa, bisa tambahkan saus tabasco untuk memberikan sensasi rasa pedas. Luar biasa pak choy ini. Dengan stres Anda yang berkurang itu pasti memperpanjang umur Anda. Karena stres adalah sumber dari segala penyakit. Zaman sekarang hutang adalah penyebab utama stres. Pak choy memang bisa mengurangi stres, namun sayang sekali tidak bisa mengurangi hutang. Karena hutang tidak bisa dibayar pakai pak choy. Terima kasih telah menonton. Buat yang ingin mencoba jus peredam stres, silahkan dicoba tips dari Om Mobi kesayangan aku. Yang lumayan lah buat akhir pekan yang tidak punya kegiatan, iya kan? Memang buat kalian yang belum terbiasa dengan rasa dari sayuran pakcoy ini, memang akan terasa sedikit pahit. Tapi apalah arti sebuah rasa ya teman-teman, dibanding dengan khasiat yang baik untuk tubuh. Setelah ini saya masih punya informasi menarik lainnya. Kira-kira apa ya? Tetap bersama kami di Wonderfood.